كل ما ذكر في هذا الكتاب من جميع الأولياء والأنبياء والشهداء والصالحين الله في رحمته وشام الرحمن وفي عبدك إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد نفعنا الله به وبعلومه في كتابه التذكرة رسالة المذاكرة إلى أن قال رضي الله عنه: وقالت عائشة رضي الله عنها: ما أعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الدنيا ولا أعجبه أحد إلا أن يكون ذا تقي أو ذا تقى. وقال علي كرم الله وجهه: إنه لا يهيج على التقوى زرع قوم. ومعنى يهيج أي يهلك. وقال قتادة: مكتوب في التوراة اتق الله ومت حيث شئت. وقال الأعمش: كان رأس ماله التقوى. من كان رأس ماله التقوى كلت الألسنة عن وصف ربحه. Dikatakan, berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'un minad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kagum terhadap sesuatu apapun dari dunia ini. Tidak ada yang dikagumi oleh Rasulullah SAW. Wala a'jabahu ahadun, dan tidak ada satupun orang juga yang dikagumi oleh Rasulullah SAW di dunia. Illa, kecuali an yakuna dzatuqa, kecuali kalau orang itu memiliki ketakwaan. Orang yang takwa ya pada Allah Ta'ala, Rasulullah kagum sama dia. Dan berkata Sayyidina Ali, wa qala Ali karamallahu wajhah, innahu la yahiju ala taqwa zar'u qaumin. Tidak akan yahij, di sini dijelaskan wa makna yahiju yahlak, tidak akan celaka, hancur. Atas ketakwaan, kalau pondasinya atau orang itu hidup dengan ketakwaan, maka diumpamakan tidak akan binasa, tidak akan celaka yang sudah ditanam oleh satu kaum. Jadi satu kelompok itu, kita ini contohnya, kalau kita ini dari awal kita bangun ketakwaan sama Allah, maka kelompok ini nggak bakal hancur, ya, tidak akan hancur sama sekali. Waqala Qatadah, berkata Sayyidina Qatadah radhiyallahu an, maktubun fit Taurah, tercatat di dalam kitab Taurah, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa mut haitsu syi'ta, lalu matilah semaumu. Nanti mau mati kayak gimana, yang penting ente takwa sama Allah, ya. Wa qala al-A'mash, artinya enggak masalah mau mati, meninggal di atas ranjang, mau meninggal di rumah sakit, mau meninggal karena ini, karena itu, enggak ada masalah, enggak ada urusan. Yang penting takwa sama Allah Ta'ala. Jadi kalau orang takwa tuh nggak ada masalah dia mau matinya kayak apa juga, ya, nggak mengganggu keadaan dia. Berkata Al-Amash radhiyallahu anhu, katakan, man kana ra'su malihi taqwa, siapa orang yang modal utama dia dalam hidup itu takwa kepada Allah, maka kallatil alsinah an wasfi rabhih, maka sulit lisan ini untuk menghitung dan mensifati keuntungan yang dia peroleh. Ya, artinya tidak mampu lisan ini untuk menghitung berapa banyak atau mensifati berapa banyak keuntungan yang dia peroleh. Kalau memang modal dia takwa sama Allah dalam segala urusan. Ya. Orang mau nikah niatnya karena takwa. Ya, maka begitu juga orang mau dagang karena takwa, orang mau ini takwa karena takwa. Maka
keuntungan yang dia dapat ya dari modal takwanya itu nggak bakal bisa terhitung, ya, nggak bisa disifati karena banyak. Wa kana Bishr al-Hafi yanshudu atau yanshidu. Sayyidina Bishr al-Hafi ini min kibar al-awliya, min kibar ahli tasawuf, ya, seorang ulama yang mendapat hidayah dari Allah Ta'ala, di mana sebelumnya dia ini orang yang lupa, orang yang dalam keadaan lupa terus sama Allah. Allah Ta'ala berikan hidayah, ya, dan dia dikenal Al-Hafi. Ada yang mengatakan Al-Hafi ini satu daerah tempat dia, tapi yang dikatakan Al-Hafi dikatakan karena dia ini Hafi Qadamain, nggak pernah pakai sendal, ya, nggak pernah mau pakai sendal. Ahli zuhud, orang yang zuhud sama Allah Ta'ala, ya, nggak pernah mau pakai sendal dia. Ta'adduban ma'allah, takut ngerasa sombong dia kalau pakai sendal, ya. Kalau kita kan bukan sendal doang, ya, sepatu kuda kita pakai, ya, sepatu bot. Ini wali kibaril aulia, kibarus salihin. Kemudian dikatakan ini Sayyidina Bishr al-Hafi pernah melantunkan syair. Beliau katakan, mautut taqiyu hayatun la nafadalaha, qad mata qaumun wa hum fin nasi ahya'u. Kematian orang yang taqwa kepada Allah itu adalah hakikatnya kehidupan yang enggak ada akhir, ya, enggak ada hentinya. Ya, orang yang meninggal dalam keadaan taqwa, wafatnya dia ini sebenarnya kehidupan yang enggak ada akhirnya. Qad mata qaumun, telah mati banyak satu kelompok wahum fin nasi ahya'u, tapi sebenarnya mereka di antara orang-orang itu tetap hidup. Contohnya Imam Haddad saat ini, ya, hidup sama kita baca kitabnya, manfaatnya terus ngalir dari ilmunya. Beliaunya kemana sudah? Ya. Wa fadailut taqwa wal muttaqina aktsaru min an tuhsar. Dan keutamaan dari takwa dan orang-orang yang bertakwa itu banyak sekali, lebih banyak dari kalau kita mau hitung. Kita kalau mau hitung jumlahnya keutamaan orang takwa dan keutamaannya takwa itu sendiri banyak sekali. Waqad basata al-kalamu fi taqwa al-Imam al-Ghazali fi Minhajih. Dan telah panjang lebar dalam pembicaraan dalam bab takwa ini siapa? Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajnya, Minhajul Abidin. Ya, kalau kitab Minhajul Abidin dari Imam Al-Ghazali. Wa qad lakhasna min kalamihi ba'du ma dzakar. Dan di sini kita hanya meringkas sedikit dari apa yang beliau sampaikan. Faslun, disebutkan qala al-Imam Al-Ghazali, berkata al-Imam Al-Ghazali, at-taqwa fil Qur'ani tutlaqu ala salasi ma'anin. Taqwa di dalam Al-Qur'an itu bisa dikatakan atau diartikan dengan 3 makna. Ya. Ahaduha, di antaranya yang pertama, bima'nal khasyati wal haibah. Di antaranya arti taqwa itu adalah rasa takut dan wibawa, ya, kewibawaan. Al-haibah itu wibawa. Watsani bima'na ta'ati wal ibadah. Dan yang kedua, arti taqwa itu bisa diartikan dengan arti taat dan ibadah, ketaatan dan ibadah. Watsalits, dan yang ketiga arti taqwa itu bima'na tanzihul qalbi 'anid dunub, yaitu pensucian hati daripada dosa. Wa hadza huwal haqiqah. Inilah yang dimaksud dengan ilmu ini yang dimaksud hakikat dari taqwa. Intaha mukhtasaran. Selesai secara ringkas yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah nafa'ana bih. Jadi taqwa itu bisa diartikan 3 hal. Di dalam Al-Qur'an pengertian taqwa bisa diartikan 3 hal. Yang pertama, yang dimaksud taqwa di dalam Al-Qur'an bisa diartikan artinya rasa takut dan kewibawaan, ya. Yang kedua artinya ketaatan dan ibadah. Dan yang ketiga itu adalah pensucian hati
diri kita, jiwa kita dari yang namanya dosa. Oh, ini udah berat, udah tinggi banget udah. Masya Allah. Wa 'alal jumlati, dan secara keseluruhan, fattaqwa ibaratun, maka takwa adalah satu perumpamaan an ittiqa'i sukhtillahi wa iqabih, yaitu dengan takwa itu adalah satu perumpamaan, satu ibarah dari rasa takut kita akan murkanya Allah dan hukuman dari Allah, iqabnya Allah, bimtithali ma bihi umir, dengan kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, wajtinabi ma anhu naha wa zajar, dan dengan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dan Allah tegur kita, peringatkan kepada kita. Itu secara ibarah, ya. Wa haqiqatu taqwa, tapi takwa secara hakikat adalah an la yaraka maulaka haitsu nahak, jangan sampai Tuhanmu melihatmu saat Allah melarangmu, saat Allah larang dirimu, jangan sampai Allah melihat dirimu dalam perbuatan itu, ya. Wala yafquduka haitsu amaraka, ya. Dan Allah tidak kehilangan dirimu saat Allah memerintahkanmu, ya. Itu yang dimaksud takwa secara hakikat. Jadi saat Allah perintahkan kita, Allah nggak kehilangan kita. Saat Allah larang kita, Allah nggak lihat kita di situ. Ya, paham ya? Mafhum maknanya ya? Masya Allah. Wassalam, artinya apa? Ya, selesai. Faslun wa qad alimta ulul qalbis salimah, ulul qulubis salimati wal uqulil mustaqimah annahum yujzauna ma kanu ya'malun, dan kau sudah mengetahui bahwasanya mereka orang-orang yang memiliki hati-hati yang selamat dan akal-akal yang istiqamah, bahwasanya mereka itu senantiasa diberikan ganjaran atas apa yang telah mereka perbuat. Wa yahsuduna ma yazra'un, dan mereka pun akan menuai hasil, ya, panen atas apa yang mereka tanam. Kama yadinun yudanun, sebagaimana mereka memulai, mereka pun akan mendapatkan hasil tuaiannya, ya. Menuai, ibaratnya menanam, mereka akan menuai. Nah, ibaratnya hukum itu pasti berjalan. Kama tadinu tudan, kata Rasulullah SAW. Ya, apa yang kau perbuat, kau akan dapatkan hasilnya sendiri nanti. Kau berbuat jahat, kau dapatkan kejahatan. Kau berbuat baik, kau dapatkan kebaikan. Kama yadinuna yudanu, mereka itu sebagaimana mereka berbuat, ya mereka mendapatkan balasannya. Wa ala ma qaddamuhu yaqdumun, dan atas apa yang mereka kedepankan, artinya sodorkan berupa amal, ya mereka pun akan disodorkan sendiri oleh Allah. Artinya mereka mendapatkan posisi nanti, ya. Mereka akan menghadap Allah Ta'ala atas apa yang mereka perbuat, intinya gitu, ya. Wa kaifa la ya'lamuna dzalik wa yuqinuna bima hunalik wa hum yasma'una ma bihi yu'minun wa yasduquna min tanzilillahil muhkami ala wa hadithi Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yujibul ilma al-yaqini al-qat'i liman nawwara Allah qalbahu wa syaraha sadrah. Dikatakan, wa kaifa la ya'lamun, bagaimana mereka bisa enggak tahu hal itu, ya, dzalik, dan mereka tidak meyakini apa yang sudah ada di depan mereka, sedangkan mereka mendengar, dan mereka atas apa yang mereka imani, mereka dengar langsung, bukan cuman beriman aja tapi nggak tahu apa-apa, ya, bukan iman buta maksudnya gitu. Mereka melihat, menyaksikan, mengetahui, wa yusaddiquna min tanzilillahil muhkam, dan mereka juga membenarkan atas apa yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala, ya, berupa yang hukum, artinya muhkam, artinya yang ditetapkan, ya. Wa hadits nabihi ma yujibu ilmil yaqini al-qat'i, dan mereka juga sampai dan dengar langsung dari hadis-hadis Nabi Muhammad apa yang mereka wajib untuk ketahui secara yakin dan pasti. Liman nawwarallahu qalbahu wa syaraha sadrah, bagi mereka yang diberikan cahaya dan hatinya oleh Allah Ta'ala dan dilapangkan dadanya.
Artinya di sini kita ini sebenarnya tahu ya bahwasanya orang-orang yang memiliki hati yang bersih, pikiran yang jernih, yang istiqamah, bahwasanya mereka itu diberikan balasan ganjaran pahala oleh Allah Ta'ala atas apa yang mereka perbuat, dan mereka akan memanen hasil apa yang mereka tanam di dunia. Sebagaimana mereka menuai, mereka menanam, mereka pun akan menuai nanti ya, atau apa, dan apa yang mereka kerjakan, mereka berikan kepada Allah, nanti mereka pun mendapatkan posisi dari itu. Nah, bagaimana mereka tidak mengetahui hal itu, dan mereka itu juga yakin atas apa yang ada di sana, maksudnya akan hal ini mereka tahu. Jadi ibaratnya begini, nggak mungkin orang mengerjakan tanpa mereka didasari keyakinan, ya kan? Mereka pasti tahu itu, makanya mereka mau mengamalkan, makanya mereka mau berbuat, dan mereka juga membenarkan apa yang Allah Ta'ala turunkan berupa ketetapannya, dan mereka mendengar langsung dari hadis-hadis nabinya yang wajib mereka ketahui dari ilmu yaqin yang pasti. Nah, ini pun semua bagi mereka yang Allah Ta'ala berikan cahaya dalam hatinya dan dilapangkan dadanya. Fa'ahdir qalbak, maka hadirkanlah hatimu, wasghi bi udhunik ila tarafin min dhalik, dan perhatikanlah, dengan artinya dengarkanlah dengan telingamu itu setiap sisi yang ada dalam masalah ini. La'allaka bisama'ihi tastayqidhu min ghaflatik. Semoga saja dengan kau mendengarkan, maka kau akan bangun dari kelupaanmu. Wa tatanabbaha min naumatik, dan kau akan terjaga dari tidurmu. Fa ta'mal li nafsika salihan tanju bih, maka dan sehingga kau akan beramal untuk dirimu sendiri amal-amal saleh yang akan membuat kau selamat dengannya. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari nanti di mana tidak akan bermanfaat harta ataupun keturunan, illa man atallaha biqalbin salim. Baik, coba kita perhatikan. Dari yang disampaikan di sini, Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan tentang makna taqwa, sebagaimana beliau membawakan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah nafa'ana bih. Kita juga udah dengar bagaimana sebelumnya ucapan-ucapan ulama, aulia, orang-orang saleh, orang-orang besar, Imam Ali, Sayyidah Aisyah, begitu juga Sayyidina Qatadah dan Sayyidina Bishr al-Hafi juga, itu menjelaskan tentang keutamaan taqwa dan orang-orang yang bertakwa. Lalu dijelaskan makna taqwa di sini. Imam Ghazali mengatakan taqwa itu Al-Quran terbagi bisa menjadi 3 arti. Bisa artinya berupa rasa takut, bisa artinya berupa kewibawaan. Yang kedua artinya juga bisa diartikan yang namanya taqwa itu ketaatan, ibadah. Taqwa itu bisa juga diartikan bersihnya hati kita ya daripada dosa. Dan inilah hakikat. Lalu diberikan kesimpulan oleh Imam Haddad bahwasanya taqwa itu adalah perumpamaan untuk kita menjaga diri kita dan memiliki rasa takut akan murkanya Allah dan juga siksa Allah. Dengan apa kita datangkan rasa takut itu dan bisa memiliki dengan kita membuktikannya menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan ditegur oleh Allah. Ya, itu pembuktian rasa takut kita sama Allah. Ya, jadi kalau kita merasa diri kita takut sama Allah, ya buktikan takut itu dengan jalanin perintah, jauhin larangan. Kemudian dijelaskan juga hakikat takwa di sini. Takwa itu adalah jangan sampai Allah melihatmu saat Allah melarangmu. Dan kalau Allah memerintahkanmu, jangan sampai Allah kehilangan dirimu. Ya. Kemudian dijelaskan lagi di sini. Kita udah tahu kalau begitu bahwasanya orang-orang yang memiliki hati yang bersih dan sebagainya, mereka ini memperoleh hasil. Mereka bukannya beramal itu tanpa hasil. Di dunia mereka beramal, mereka peroleh nanti hasilnya di sana. Dan itu sangat bermanfaat sekali buat mereka ya. Bagaimana mereka tidak mau beramal? Bagaimana mereka bisa mau melaksanakan hal tersebut? Ya karena mereka yakin dan mereka tahu, mereka manfaatkan telinganya untuk mendengar ya, dan mereka meyakini hal itu
Makanya mereka mau beramal. Maka kata Imam Haddad, kalian, maksudnya kita ini juga hadirkan hati kita, buka telinga kita, dengarkan dengan telinga kita ini apa yang sampai kepada kita dari hadis-hadis Nabi, firman-firman Allah, sehingga timbul dalam hati kita rasa takut, ya, dan kewibawaan Al-Quran, firman Allah, kewibawaan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu timbul di hati kita apa? Untuk mau melaksanakan taat dan ibadah kepada Allah, sampai akhirnya kita juga mendapatkan kebersihan hati, ya, kebersihan hati. Ini kesimpulannya. Kemudian kalau kita mau melakukan hal itu, maka semoga dikatakan kita bisa dengan mendengarkan, memperhatikan, ya, mengikuti Allah Ta'ala, ya, bisa membangun, kita akan segera bangun dari kelupaan kita, ya, terjaga dari tidurnya kita. Allah berfirman di sini, nanti di hari yang namanya anak, harta, keturunan, semua nggak bakal ada manfaat lagi. Ya, ente keturunan si fulan, ente punya anak ini, ente punya harta sebanyak apa, itu tidak akan bermanfaat nanti di hari tersebut, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Baik. Kita lihat lagi di sini apa? Bahwa intinya ya ikhwan, bahwa yang diinginkan Allah Ta'ala bukan sekedar kita ini hanya beramal, tapi juga kalau kita ingin mendapatkan kedudukan, maka tujuannya adalah hati yang bersih. Ya, hati yang bersih. Hati yang bersih, jernih, sebagaimana di dalam hadis dikatakan, inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannata bikathrati salatin wala siyamin wala sadaqah. Bahwasanya wali-wali dari umatku ini itu masuk surga bukan karena mereka itu masuk surga bukan karena banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah, enggak, bukan. Lakin bisalamati sudur, tapi dengan selamatnya mereka punya dada itu, hatinya mereka tuh, jiwanya mereka tuh selamat. Wasakhawatin nufus, jiwa mereka tuh sakhih, artinya lapang, nggak dengki, nggak benci, nggak ini, nggak, ya. Warrafah bil mu'minin, begitu juga punya kasih sayang besar sama umat Islam, sama yang mukmin. Itu sebab wali-wali masuk surga itu, ya, bukan banyak sholat ini, karena semua itu kan bakal dihisab. Paham nggak? Semua itu bakal dihisab. Ente punya sholat, ente punya ini, itu semua dihisab. Tapi modal utama itu apa? Hati, jiwa, ya, jiwa. Itu yang menuntun kita nanti, ya. Qala Allah Ta'ala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah berfirman, dan bagi Allah segala yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Agar Allah nanti memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat keburukan, ya, bima 'amilu, atas apa yang mereka kerjakan. Allah berikan balasan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan kebaikan. Orang yang berbuat baik dibalas orang yang berbuat buruk dibalas keburukan oleh Allah Ta'ala. Ya, maka yang baik, yang berbuat baik juga akan dibalas kebaikan. Wa qala ta'ala, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Allah juga berfirman, dan sesungguhnya tidak ada yang bakal diperoleh oleh manusia ya kecuali apa yang telah dia kerjakan. Ya, illa ma sa'a fid dunya minal a'mal. Apa yang mereka kerjakan di dunia dari amal-amal, itulah yang bakal dia dapatkan, nggak ada yang lain, ya. Nggak ada orang dapat dari amalnya orang lain. Taib, wa anna sa'yahu sawfa yura, dan bahwasanya seluruh upaya yang dia amalkan di dunia ini bakal dia lihat nanti hasilnya. Summa yujzahul jazaa'al awfa, kemudian dia pun akan diberikan ganjaran balasan yang sesuai, ya. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah itu
akhirnya segala sesuatu kepada Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Ya. Man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Ya. Bukan karena dasar keinginanmu atau keinginan ahli kitab. Ya. Bukan angan-angan harapanmu, bukan juga ahli kitab. Allah katakan pada Nabi Muhammad. Pokoknya kata Allah, man ya'mal su'an, siapapun yang berbuat buruk, yujza bih, akan dibalas, yujza bihi. Ya, dia akan diberikan balasannya. Wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Dan dia tidak akan temukan ya, selain Allah, mereka tidak akan menemukan yang bisa membantunya atau yang bisa menolongnya ya. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha. Allah juga berfirman, dan siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan wa huwa mu'minun, sedangkan dia mukmin dalam keadaan iman, fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Maka mereka akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak akan mendapatkan kezaliman atas apa yang mereka peroleh ya, enggak dikurangin, enggak dilebihkan ya. Subhanallah. Wa qala ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak paksa kita untuk melakukan sesuatu kecuali yang semampu kita. Laha ma kasabat wa 'alaiha. Ya, bagi yang mereka perbuat dari amalnya itu dia dapatkan ya, wa 'alaiha maktasabat, dan dari mereka kerjakan itu berupa keburukan juga dia dapatkan ya. Yang baik dia dapat, yang buruk dia dapat. Masya Allah. Tapi Allah Ta'ala katakan tidak memaksa di situ ya. Nah, ini la yukallifullah. Allah tidak memaksa. Apa maksudnya Allah tidak memaksa? Taib, ada anak kecil dipaksa sholat, disuruh sholat. Ada orang anak umur udah balik, masih kecil tapi udah balik, disuruh sholat. Sama orang tua juga sholat. Gak beda ya. Anak kecil umur 12 tahun udah balik, wajib puasa seharian penuh. Sama orang tua yang udah 70 tahun juga wajib, sama. Semua sama. Artinya apa? Batasan kemampuan itu yang tahu ukurannya Allah. Jadi Allah nggak lihat takaran keimanan kita ini, Allah potong rata pokoknya. Kalau batas kemampuan fisik, Allah batasi dengan di sini nih, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi batasan tuntutan itu Allah dengan keimanan Allah tidak jadi gini. Ibaratnya Allah tidak kasih kita iman, Allah tidak berikan hidayah, kecuali Allah tuh tahu ente ini mampu sholat, mampu puasa, mampu zakat, mampu haji. Ibarat gitu. Kalau nggak begitu, ya Allah Maha tahu. Jadi dipotong rata sama Allah kalau iman itu. Tuntutan wajib pelaksanaannya itu dipotong rata. Wajib, nggak pakai enggak. Makanya kita dikatakan mukallaf. Ya. Tapi dalam pelaksanaannya baru la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, ada yang bisa sholatnya diri, wajib diri, nggak bisa diri boleh duduk. Tapi sholatnya jatuh nggak? Tetap wajib dikerjain nggak sholatnya? Tetap wajib sholatnya mah. Ya, begitu. Karena kalau kita hitung fisik, ya, terus iman itu juga harus disesuaikan dengan kondisi fisik, ya berat. Contoh begini, kita ini misalnya seruangan ini umurnya sama, semua lahirnya sama, tinggi badan sama, berat badan sama, ya, adu balap lari dari sini ke tol Kopo, nyampe semua nggak kira-kira? Nah, belum tentu. Ada yang baru sampai depan udah masuk warung, ya. Ada yang sampai ini udah kecapean, baru ada yang kuat sampai lebih jauh lagi. Masing-masing punya
kapasitas yang Allah berikan Beda-beda. beda-beda. Tapi kalau untuk urusan syariat itu semua dipotong rata sama Allah. Ya, tuntutan itu wajib semua dipotong rata. Ya. Baik. Wa qala ta'ala man amila salihan falinafsih. Allah berfirman siapa yang beramal saleh maka dia dapatkan bagi dirinya sendiri. Wa man asa'a fa 'alaiha. Dan yang berbuat buruk juga dia dapatkan hasilnya untuk dirinya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah tidak berbuat zalim ya kepada hambanya. Wa qala ta'ala yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufun bil ibad. Hari nanti didapati setiap diri itu atas apa yang telah dikerjakan min khairin muhdara. Artinya dari kebaikan dihadirkan nanti. Hari nanti orang-orang semua menemukan dari semua amal baik yang dia kerjakan dia dapati di depannya dihadirkan. Wa ma'amilat min su'in, dan apa yang juga mereka kerjakan dari perbuatan buruk dihadirkan nanti semuanya. Nasallallahu alaihi. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Mereka berharap, mereka ingin kalau saja antara dia dengan amalnya itu ada jarak yang jauh sampai ibaratnya dia nggak mau lihat ataupun jangan sampai orang-orang lihat. Ya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Nah, tapi Allah Ta'ala telah mengingatkan dan selalu mengingatkan kepada kita, ya, kepada jiwa kita, Allah Ta'ala selalu ingatkan. Banyak peringatan dari Allah kan? Peringatan berupa ilmu disampaikan, peringatan berupa usia ditambahkan, peringatan berupa gigi diompongin, peringatan berupa mata dirabunin, peringatan berupa uban ditumbuhin, peringatan terus Allah kasih. Semuanya peringatan Allah kasih. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Kemudian wallahu raufun bil ibad. Allah Maha kasih kepada hambanya ya. Wa qala ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan bertakwalah kalian atas satu hari, takutlah kalian atas satu hari di mana kalian akan kembali di hari itu kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin. Kemudian diberikan balasan atas setiap jiwa maka sabat dari apa yang mereka perbuat. Wa hum la yudlamun, dan tidak ada satupun dari mereka yang dizalimi. Ya, artinya yang mereka dapatkan dari amal baiknya Allah kasih berupa kebaikan juga, yang mereka berbuat buruk Allah berikan juga keburukan. Itu bukan zalim, namanya Allah adil. Allah adil. Wa yuqalu inna hadhihi al-ayah akhir ayatin nazalat minal Qur'an. Dikatakan ini ayat adalah ayat terakhir yang diturunkan di Al-Qur'an. Ini ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Ini dikatakan adalah akhir ayat yang diturunkan dalam Islam dari Al-Quran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna ruhal qudsi nafasa fi ru'i ish ma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka tujza bih. Dikatakan sesungguhnya Ruh Kudus, maksudnya itu ru'in maksudnya. Baik. Rasulullah inna ruhal qudusi nafasa itu artinya gitu ya. Nafasa itu kayak ya. Atau yang meniup kecil gitu dengan gitu. Fi ru'in ini apa enggak paham. Mengatakan ish ma syi'ta fa in
balasan yang sesuai bagi kalian atas amalmu. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa di antara kalian yang nanti akan menemukan kebaikan dari apa yang Allah berikan, maka hendaknya dia bertahmid kepada Allah, dia puji Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, tapi siapa yang menemukan selain itu, fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan dia salahkan siapapun kecuali salahkan dirinya sendiri nanti ya. Fala yalumanna, jangan dia salahkan, maksudnya dia celah. Jangan dia celah siapapun kecuali dirinya sendiri dia hina. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah juga bersabda, la tasubbul mauta, jangan kalian caci, hina orang-orang yang sudah wafat, mati ya. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, sesungguhnya mereka telah menuai apa yang telah mereka kerjakan, mendapatkan hasil dari apa yang mereka. Udah nggak usah dihina. Ya, orang udah pernah dulu berbuat jahat, dia jahat, ngambil warisan ini, dia begini, pernah begini, orang udah mati, udah nggak usah disebut lagi ya. Nah mereka dia udah dapetin hasilnya dari yang mereka perbuat. Wa warada innal abda qad yurfa'u ala sayyidihi fi darajatil jannah. Diriwayatkan seorang budak hamba dia bisa saja diangkat kedudukannya, derajatnya di surga nanti daripada tuannya sendiri. Hambanya, budaknya tinggi derajatnya, tuannya rendah derajat di bawah dia. Ya. Kemudian fayaqulu sayyid, maka sang tuan pun mengatakan ay rabbin. Ya, kok bisa ya Tuhan, wahai Tuhan, wahai Allah. Hada kana abdi fid dunya, ini orang dulu hambaku di dunia. Fayaqulu subhanah, maka Allah berfirman, innama jazaituhu bi'amalih, aku berikan balasan ganjaran sesuai amalnya, bukan sesuai statusnya ya. Jadi nggak peduli siapa apapun status orang, Allah berikan balasan ganjaran sesuai amalnya. Wa qala Ali karamallahu wajhah, ad-dunya daru amal wala jazaa'a fiha. Imam Ali mengatakan dunia ini tempat beramal tapi nggak ada balasan di sini. Wal akhiratu darul jaza wala amala fiha, tetapi akhirat juga merupakan tempat untuk kita mendapatkan balasan tapi enggak ada amal di situ ya. Fa'malu fi darin ya, fi darin la jazaa fiha lidarin la amala fiha. Maka beramallah di tempat yang enggak ada balasan untuk kita mendapatkan balasan di tempat yang tidak ada amalnya. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, yaqulu Allahu li ahli al-jannah udkhulul jannata bi rahmati. Imam Hasan al-Basri mengatakan bahwa Allah Ta'ala berfirman nanti bagi orang-orang ahli surga, masuklah kalian surga dengan rahmatku. Wakhludu fiha biniyatikumus salihah, dan kekallah kalian di dalamnya sesuai niat-niat kalian yang baik. Waqtasimuha bi'amalikum, dan berbagilah posisi dengan sesuai amal-amal kalian. Wa ma dzakartuhu minan adillati ala wuqu'il mujazah aradtu bihi tanbih. Wa illa fa huwa amrun ma'lumun lil khasi wal 'am, ma'rufun la yakadu yakhfa hatta 'ala al aghbiya min al awam. Dan apa yang aku sebutkan di situ dari dalil-dalil, bukti-bukti atas kejadian maksudnya ala wuqu'il mujazah, maksudnya itu terjadinya pembalasan, artinya pemberian ganjaran dari Allah Ta'ala ya, itu tujuannya adalah aku inginkan ada sebagai peringatan. Kalau nggak begitu ya sebenarnya ini semua hal yang maklum, hal yang sudah diketahui, orang nggak perlu dikasih tahu ya kan. Ente perlu nggak dikasih tahu lagi kalau ente beramal pasti dapetin hasilnya, kalau berbuat buruk pasti dapetin hasilnya, keburukan. Sebenarnya kan nggak perlu lagi kan, ya udah tahu semua orang. Tapi di sini Nabi Allah adat tujuannya untuk memberikan mengingatkan kita ya. Bahkan orang-orang bodoh dari kalangan awam pun nggak perlu dikasih tahu lagi ya. Wa qad ja'ala Allah bi masyiatihi ridahu fi ta'atihi wallahu a'lam bis-shawab. Baik. Subhanallah. Jadi hikmah Allah Ta'ala berikan pada kita bahwa kita ini
dapatkan segala sesuatu di dunia ini dengan kemudahan. Lalu apalagi yang menyulitkan kita, coba kalau kita pikir. Sekarang kita hitung. Allah ini karim, Allah baik, rauf, ya, sayang, penuh kasih sayang. Coba kita pikir, kita hitung sekarang. Ente, kita mukmin, alhamdulillah. Yang kasih iman siapa? Allah. Sudah jadi mukmin, dipilih jadi muslim, diajarkan Islam, ya. Yang berikan kita Islam, ajarkan kita Islam, kenalkan kita Islam siapa? Allah. Dipilih jadi umat Nabi SAW, siapa yang milih? Allah. Lalu diajarkan kepada kita, dituntun kita bisa belajar dan ngerti tentang perbuatan baik, amal soleh, ada syariat di situ untuk kita mengamalkan kebaikan dan menjalankan yang ngajarin kita sampai kita bisa tahu semua hakikatnya siapa? Allah. Lalu kita dikasih sehat, dikasih kekuatan untuk mengamalkan amal soleh itu, yang ngasih siapa? Allah. Sudah kita kerjakan, difasilitasi Allah, ya, diberikan oleh Allah. Lalu yang ngasih pahala siapa? Allah. Jadi semua ini hakikatnya dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Makanya Allah marah kalau kita ini memanfaatkan semua yang udah dikasih dari semua kebaikan dari Allah itu untuk melawan Allah, untuk menentang Allah. Itu Allah marah di situ. Ya. Sekarang begini. Orang mencari rezeki. Yang bukakan dia pintu kemudahan dapat rezeki siapa? Allah. Dikasih sehat bisa cari rezeki, yang ngasih sehatnya siapa? Allah. Dikasih waktu, kesempatan buat cari rezeki, yang ngasih waktu dan itu semua siapa? Allah. Sampai akhirnya dia dapat rezeki dari Allah. Lalu Allah ajarkan kepada dia, dikasih tahu tentang baiknya memberikan kepada orang lah, memberi kepada orang lain atau sodako. Yang ngajarin sampai dia bisa tahu baiknya sedekah itu siapa hakikatnya? Allah. Lalu yang mendorong dirinya untuk mau berbagi dari yang Allah rezekikan kepada dia, digerakkan hatinya untuk mau memberi. Yang menggerakkan hatinya itu siapa? Allah. Yang memberikan kemampuan dan kesempatan untuk dia berbuat itu siapa? Allah. Lalu yang menyediakan orang yang mau menerima sedekah dia itu siapa? Allah. Lalu yang memberikan pahala sedekah itu siapa? Allah juga. Semuanya Allah. Masya Allah. Jadi kita ini apa kalau gitu ya? Makanya Allah katakan, ya ayyuhannas antumul fuqara'u ilallah. Kita ini fakir, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Semua dari Allah. Kitanya butuh Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ini merasa dalam keadaan tertentu, yang kita merasa Allah tuh jauh, Allah tuh nggak dekat sama kita, ya, Allah tuh mungkin kurang sama kita, itu berarti pikiran benar apa salah? Salah. Kitanya aja yang belum menyadari. Ya, ada orang ya Allah minta rezeki yang banyak, Emang rezeki duit doang? Rezeki itu banyak bentuknya. Sehat itu rezeki. Ente punya rezeki, istri ente di rumah sehat itu juga rezeki. Anak ente sehat di rumah rezeki. Ya. Baik-baik aja anak keturunan semuanya bisa dapat keturunan lebih dari satu, rezeki. Ya. Ente enggak semua rezeki. Jadi Allah yang tahu kebutuhan kita. Jangan kita yang maksain harus saya maunya ini aja. Oh, ente siapa? Kan yang tahu takaran kita siapa? Allah. Makanya ada orang dikatakan, pernah sering banget anak bawa ini nih cerita. Kayak apa? Ini perumpamaan. Orang minta sama Allah diberikan binatang yang lucu, yang mungil. Ya. Dia minta sama Allah biar Allah kasih binatang yang lucu, yang mungil. Tapi sering minta, berkali-kali minta, sampai nangis minta.
Tahu-tahu yang Allah kasih apa? Ulat bulu. Ulat bulu. Lucu nggak ulat bulu? Serem. Iya. Tapi kalau dia sadar, dia jaga, ya, dia syukurin, nggak apa-apa. Yang penting ini dari Allah. Nanti dengan kesabaran dia dan bentuk syukurnya dia sama Allah, girangnya dia menyambut pemberian Allah, walaupun tidak sesuai harapan dia, tapi dia sadari ini dari Allah, sehingga dia menghargainya. Ini bukan bentuk barangnya yang diberikan, tetapi pemberian siapa itu yang dia nilai. Dia mau jaga, dia mau ini. Nah, aulia, ulama, salihin, mereka tuh seperti itu. Mereka nggak lihat fisiknya, sesuatunya, tapi siapa yang memberi itu yang dia lihat selalu. Jadi sedikit pun jadi besar kesannya. Akibat kesabarannya apa? Ulat bulu yang serem, ya, yang megang kita pegang aja takut. Dia jaga, dia rawat, berubah jadi kupu-kupu cantik, bukan main. Tuh. Itulah cara kerja Allah. Nah, kurang lebih begitu. Nah, begitu kalau kita nggak jaga, kalau kita nggak mau jaga, ya hasilnya ya udah nggak dapet, tambah nggak dapet lagi, ya. Naudzubillah. Makanya kita perlu sadar di situ, ya. Mudahan Allah kasih semuanya. Makanya di sini dituntut kita nih mau takwa, jalanin perintah, jauhin larangan. Memang berat, nggak gampang, nggak mudah, banyak godaannya, ya. Mau apalagi mau sedekah, banyak banget godaannya, ya. Mau sedekah, katanya sedekah bisa ngedatengin rezeki. Kitanya aja mau ngeluarin berat, ya, gimana mau datang rezeki? Udah gitu ngeluarinnya 2.000, pengennya 2 juta dapat rezeki. Katanya dibalas sama Allah. Nah, ente kalau mancing ikan mujair, umpannya apa? Cacing. Kira-kira kalau ente pengen dapat ikan paus, umpannya apa? Cacing juga. Nah, ente ngeluarinnya, ente ngasih cacing mulu, masa mau dapat paus? Coba ente pikir aja. Kita harus cerdas begitu, kan? Nah, inilah hukum yang berjalan tuh begitu. Nah, entinya kepengen gede terus dapatnya, ya, tapi nggak pernah memperhitungkan ente udah ngasih apa sih sebenarnya. Coba kita ini ngasih apa buat Allah, coba dari amal kita, waktu kita, hari kita, terus kita pengen dapat yang besar dari Allah. Ya, pikir aja sendiri. Kalau ente sudah berikan banyak hal buat Allah, karena itu hakikatnya juga dari Allah. Waktunya ente kasih buat Allah, hatinya ente kasih buat Allah, matanya ente kasih buat Allah, telinganya ente kasih Allah. Coba langkah kakinya ente kasih Allah, amalnya ente kasih Allah, semuanya ente kasih Allah. Semakin besar, semakin banyak yang ente kasih buat Allah, Allah juga kasihnya nggak balasnya juga nggak kecil. Ini enggak, cuman ngasih 2.000, mintanya yang banyak, minta ini, minta itu, minta oh macam-macam yang diminta, ya. Masya Allah. Itulah manusia, ya, manusia. Apa? Nggak sadar, suka lupa sama diri sendiri, Coba kalau kita sadar kita ini siapa, nggak bakalan kita berani minta macam-macam sebenarnya sama Allah. Karena apa? Allah tuh terlalu baik sama kita, baik banget. Ihsanuna masaw. Allah tuh selalu daimal ihsan, buat baik. Allah tuh baik terus sama kita. Coba, ente ada anak buahnya ente nih ngelanggar perintahnya ente terus, menentang ente, ya, bahkan nyakitin ente, nusuk dari belakang ibaratnya. Kira-kira masih tetap ente mau bantu nggak dia? Pecat, usir, kan begitu. Tapi Allah begitu nggak sama ente kira-kira?
lagi maksiat aja masih dikasih nafas ya. Coba lagi maksiat nggak dikasih nafas aja, di stop aja sedikit. Nah, terus udah nggak dikasih pilek aja, ya Allah, ya Allah, kenapa ya Allah, saya ngapain nanti segitu lah, ente ini banyak lupa sama Allah, Allah masih kasih, ini Allah ambil dikit aja marah. Coba, itulah manusia. Ya, sakit dikit, oh ngeluh. Ya, sakit baru seminggu. Ya, selama 2 tahun nggak sakit-sakit. Baru sakit seminggu protes. 2 tahun nggak sakit-sakit dia biasa aja ya. Yang dihitungnya sama dia yang seminggu. Itulah sifat perempuan. Kayak perempuan kan begitu. Ya gitu, suaminya udah kasih baik terus bertahu apa semua dikasih, sebisa suaminya dikasih. Buat salah sedikit itu yang diingat-ingat. Begitu. Ente kayak begitu, kita nih begitu juga sama Tuhan. Hah? Sama Allah begitu. Sama Allah begitu kita. Mudah-mudahan Allah tuntun kita baik terus ya. Ya Allah, makanya pelan-pelan kita bisa jadi orang baik. Asal kita bisa mau dengarkan selalu nasihat yang baik, insyaallah ngamalkan kebaikan dunia akhirat insyaallah. Amin. Ala hadini ala kulli salih ala hadratin Nabi Muhammad. Surah Al-Fatihah.